Semua orang panik dengan area di sekitarnya. Di mana ini? Aku harus kembali. Apa kau melihat anakku? Dasar bajingan, pasti kau yang melakukannya. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kang Hanso yang melihat itu dia bergumam. Tentu saja mereka resah. Mereka baru saja muncul di dunia lain. Tahun kelahiranku sangat istimewa. Awalnya jumlahnya 100 orang, namun jumlahnya meningkat secara eksponensial. Begitu banyak orang yang menghilang hingga menjadi tidak terkendali. Dan di tahun aku berusia 20, aku menghilang dikarenakan kekuatan yang tidak dikenal. Dunia lain, dunia yang melahap dimensi lain, dan merupakan titik tengah dampak abes. Mereka yang tiba terlebih dahulu telah mempelajari skill duluan dan terlalu aktif. Tapi para monster yang terlihat aneh menjadikan tempat yang mengerikan. Ini adalah dunia kekerasan dan tanpa hukum. Mereka yang ditelan oleh Abes dibawa ke dunia lain. Dan ketika semua orang dari dunia ini tiba di sini, pintu menuju Abes akan terbuka dan mengeluarkan banyak monster. Perang besar akan dimulai. Kang Hanso dia berjalan seraya merenggangkan otot-ototnya. Dia bergumam, aku punya waktu sekitar 5 tahun untuk jadi lebih kuat. Jadi skill yang telah kupelajari dan semua kekuatanku hilang. Bagaimanapun juga, saat ini sudah waktunya dia muncul. Tiba-tiba sebuah retakan di langit muncul. Itu membuat orang-orang panik. Apa itu? Langitnya runtuh. Dari dalam celah yang kecil tersebut ada sebuah kepala yang muncul dan mencoba keluar. Terlihat setelah keluar, itu adalah seekor monster kecil yang terbang dan memiliki tanduk besar di kepalanya. Monster itu yang melihat para manusia di depannya dia terkejut sedikit. Dia pun memperbaiki sikapnya. Halo, aku asisten Pairi yang di sini untuk membantu dengan proses yang cepat. Bisakah kalian semua mendengarkan apa yang mau ku katakan? Kang Hanso yang melihat monster tersebut dia bergumam, bajingan palsu itu. Proses cepat yang kau bicarakan melibatkan perintah pada semua orang untuk bertarung dan saling memukul. Monster itu mulai menjelaskan, pertama-tama, aku menyambut kalian semua di dunia lain. Mulai sekarang, sebuah peluang yang mengejutkan akan diberikan kepada semua orang. Lalu ada salah seorang yang menyela, tunggu, dunia lain, apa itu? Hentikan omong kosongmu dan pulangkan aku. Monster itu pun melirik dan marah. Tolong dengarkan penjelasannya. Nada suaranya tiba-tiba berubah. Ucap pria tersebut yang sedikit gemetaran. Monster itu kembali menjelaskan. Kebebasan tanpa batas diberikan kepada semua orang di sini. Hukum, ketertiban, moral, dan etika. Pernahkah kamu bermimpi tentang sebuah dunia yang bebas dari semua aturan? Bukan hanya itu, semua batasan fisik yang membebani kalian akan menghilang. Tergantung pada apa yang kalian lakukan, kalian bisa tumbuh lebih kuat tanpa batas. Seperti hero di dalam film. Kesempatan untuk membuat semua yang kalian bayangkan menjadi nyata. Bukankah itu mengesankan? Aku akan menunjukkan demonstrasi sederhana tentang apa yang harus dilakukan. Seperti ini. Dia pun menjentikan jarinya. Itu tepat mengarah ke arah pria yang sebelumnya bicara. Melihat hal itu, pria tersebut pun terkejut. Apa yang dia... Namun sebelum menyelesaikan perkataannya, salah satu bahunya langsung bolong seketika. Orang-orang yang melihat itu mereka sangat terkejut. Pria tersebut dia berteriak dengan keras. Melihat orang tersebut langsung mati. Yang lain panik. Dia hanya... Lalu monster itu tersenyum tanpa dosa seraya berkata, maafkan aku. Aku tidak suka orang yang berisik dan banyak bicara.
Setelah perkataannya, banyak orang-orang yang berlarian untuk menjauh dari monster tersebut. Monster itu kembali menjentikan jarinya. Setiap jentikan jarinya itu membunuh beberapa orang. Salah seorang berteriak, "Selamatkan!" Namun sebelum menyelesaikan perkataannya, tubuhnya langsung hancur. Itu berubah menjadi kabut darah. Monster itu kembali berkata, "Sudah kubilang pada kalian, aku benci orang berisik. Mereka yang masih hidup akan berusaha keras kan?" Monster itu kembali merubah tampilan kejamnya. Dia tersenyum. "Hehe, menyenangkan sekali karena sekarang semuanya diam. Aku akan melanjutkannya." Dia pun mengeluarkan sebuah batu putih di tangannya. Ini disebut Ron. Kalian bisa mendapatkannya dengan membunuh apapun yang hidup. Ada 8 lainnya yang mirip ini, dan mereka muncul secara acak. Ron ini tidak berwarna. Tapi jika kalian bekerja keras dan berkembang, kalian akan mendapatkan Ron yang lebih baik. Dan ini adalah Ron yang meningkatkan kekuatanmu. Siapa yang mau mengambilnya? Tiba-tiba Kang Hanso mengangkat tangannya, yang membuat orang di sampingnya terkejut. Terlihat Kang Hanso yang mengambil keputusan tanpa ragu-ragu. Ia bergumam, "Ron-nya, sudah lama sejak aku menggunakannya." Monster itu sedikit terkejut. Bagus, bagus sekali. Sikap antusias itu. Ia pun menghampiri Kang Hanso dan mengelilinginya dan mengamatinya. "Kalau begitu berikan tanganmu." Ron-nya sangat keren kan? Ron memutarbalikkan hukum. Secara ilmiah, ototmu memiliki batas beban 117,1 kg, tapi telah meningkat menjadi 122,3 kg. Bukan hanya itu, namun melihat raut wajah Kang Hanso yang datar, monster itu berkata, "Itu bukan reaksi yang aku cari." Di sisi Kang Hanso dia bergumam, "Membosankan mendengarkan hal yang sama lagi saat aku sudah mengetahuinya." Monster itu berbalik seraya berkata, "Bagaimanapun Ron memiliki efek yang berbeda, tergantung pada tipenya. Memiliki kemampuan penuh yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuanmu. Aku ingin menunjukkannya pada kalian satu kali lagi. Apa ada orang yang ingin mencobanya?" Mari hentikan di sini. Tidak peduli apa yang terjadi. Ingatlah, tidak peduli Ron atau kemampuan apa yang meningkat. Itu bukan hal buruk. Demi menjadi lebih kuat, silakan mengumpulkan lebih banyak Ron. Ya, itu pun jika kalian ingin bertahan hidup. Semua orang sudah bersiap-siap. "Minggir, itu milikku." Dengan satu orang yang memulai, semua orang pun mengikuti dan saling berebut. "Aduh, bajingan ini. Itu milikku. Minggir, enyahlah. Aku dapat." Monster tersebut yang melempar batu Ron tersebut dia berkata, "Tapi menilai dari orang yang mendapatkan Ron barusan, kelihatannya kalian tidak membutuhkan penjelasanku. Aku akan ambil kembali Ron ini." Terlihat mereka yang sedikit putus asa. Monster tersebut kembali menghampiri Kang Hanso. Seraya berkata, Benar. Jika kalian menyentuh telinga kananmu, kalian bisa melihat Ron apa yang kalian punya." Manusia suka mengukur sesuatu, bukan? Terlihat setelah mereka menyentuh telinga kanannya, sebuah status window tepat di hadapan mereka pun muncul. Manusia normalnya 10. Hanya itu yang perlu kalian tahu. Kang Hanso yang melihat informasi di status windownya dia bergumam, "Strengthku meningkat 1. Jika aku mengumpulkan lebih banyak Ron setelah berburu, jumlah mana dan magic power juga bisa meningkat. Kalian bisa mendapatkan Ron di mana saja selama kalian membunuh makhluk hidup. Tidak masalah apa yang kalian buru. Awalnya akan sedikit tidak adil, seperti tempat yang kau tinggali sebelumnya. Tapi aku akan memberikan sesuatu yang akan membuat kalian senang. Lupakan tentang masa lalu dan nikmati kehidupan barumu. Saat aku pergi, tutorial akan dimulai. Jadi lakukan yang terbaik semuanya." Terlihat suasana di tempat tersebut sangat menegangkan, ditambah dengan beberapa orang yang sudah meninggal. "Apa? Ini tutorial?
ucap salah seorang. Namun ada salah satu yang berteriak. Ada yang datang dari belakang. Semua orang pun menoleh. Terlihat di kejauhan ada aura yang mencekam. Bersamaan dengan itu, banyak para monster yang berjalan menghampiri ke arah mereka. Itu berhenti tidak jauh dari mereka. Di sisi para manusia mereka sedikit panik. Tentu saja itu dikarenakan mereka belum pernah menghadapi para monster sebelumnya. Lalu ada seseorang yang berkata, "Semuanya tenang, jangan memperparahnya," dan pelan-pelan mundur ke belakang. Semua orang pun mundur, namun tidak dengan Kang Hanso. Dia pun menoleh ke belakang. Terlihat saat salah satu sedang mundur ke belakang, itu bertabrakan dengan salah satu juga yang sedang mundur di arah berlawanan. "Apa yang kau lakukan?" Orang itu pun berkata, "Tidak, ada yang tidak beres. Ada sesuatu diblokir." Terlihat itu adalah sebuah perisai yang menghalangi mereka untuk meninggalkan tempat tersebut. Orang itu pun berteriak dengan panik, "Apa kau bercanda? Biarkan kami keluar." Apa?" Orang itu pun terkejut. "Hah, temboknya menutup." Di saat semua orang panik, para monster di belakang mereka sudah mulai bergerak. Itu menerjang dan meraung. "Sialan, aku tidak mau mati seperti ini. Apa yang terjadi? Bagaimana kau bisa sampai ke sana?" Terlihat ada salah seorang yang berhasil melewati perisai tersebut dan berhasil keluar. Orang itu pun berkata, Aku tidak tahu. Aku hanya bisa lewat sini." Namun di perisai tersebut ada sebuah angka yang menunjukkan 49. Salah seorang pun berkata, 49. Lalu orang sebelumnya juga melewati perisai tersebut untuk keluar. Aku juga." Setelah orang tersebut juga melewati perisai tersebut untuk keluar, angka di perisai tersebut berkurang menjadi 48. Angkanya berkurang. Mungkinkah hanya 50 orang yang bisa pergi? Lalu semua orang bergegas untuk keluar juga. "Minggir, aku akan keluar." Dalam sekejap keributan itu pun pecah. Kang Hanso bergumam, "Menyedihkan sekali. Kita berseratus hanya perlu bersatu dan bertarung. Kita mungkin mengalami cedera tapi korbannya akan lebih sedikit. Saat pertama kali aku tiba di sini, sekitar 40 orang tewas karena para goblin. Dari semua orang yang tidak bisa melewati tembok, hanya 10 orang yang selamat. Tapi kali ini ceritanya berbeda. Pertama-tama, aku harus membersihkan area ini dan pergi ke stage selanjutnya." Kang Hanso pun bersiap dan mengambil sebuah pisau. Bersamaan dengan itu para goblin sudah menerjang. Terlihat di belakang Kang Hanso yang menebas salah satu goblin, dan salah satu goblin sedang menerjang ke salah satu manusia. Orang tersebut pun berteriak, "Seseorang, selamatkan!" Di saat tangisannya tersebut, terlihat sebuah tebasan yang dilakukan oleh Kang Hanso. Seketika itu, goblin tersebut pun menjadi kabut darah, yang membuat pria itu sangat terkejut. Di sisi Kang Hanso yang sudah menghabisi goblin tersebut, itu kembali diserang oleh salah satu goblin yang menggunakan sebuah kayu di tangannya. Goblin itu melancarkan serangannya. Namun Kang Hanso dengan mudahnya menangkap tangan dari goblin tersebut. Setelahnya dia langsung menebas ke arah goblin tersebut, yang membuatnya langsung terbunuh. Dia pun melirik ke beberapa goblin yang ada, lalu kembali bersiap. Setelahnya pembantaian pun terjadi. Terlihat Kang Hanso yang setelah menghabisi para goblin, dia berkeringat. Dia pun berjalan ke arah perisai. Dia pun menyeka noda darah di pipinya, sembari bergumam, "Sedikit tidak nyaman karena ini tubuhku pada 10 tahun yang lalu." Dia pun mengambil beberapa round setelah membunuh goblin. Tapi aku cukup beruntung. Dia pun mencek stat kekuatannya. Dexterity-ku meningkat sebesar 0,1. Dexterity tidak hanya meningkatkan speed, time warp,
pengguna, meningkatkan reaksi speed sebesar 0,1 kali. Itu berarti pengguna bisa melakukan tindakan yang sama dengan jauh lebih cepat. Namun di belakang Kang Hanzo, ada salah satu goblin yang bangkit. Lalu goblin itu menyerang dengan melemparkan senjata di tangannya. Kang Hanzo yang menyadari itu, dia bergumam, "Seperti ini." Dia pun langsung menggunakan dexterity. Itu bergerak seperti bayangan dan menghindari serangan goblin tersebut. Lalu Kang Hanzo berbalik dan mengambil ancang-ancang untuk melempar senjatanya. Setelahnya terlihat itu langsung menancap di kepala goblin tersebut, yang membuat goblin tersebut langsung tumbang. Beberapa goblin yang melihat itu mereka terkejut. Mereka sangat marah dan secara bersamaan langsung menyerang ke arah Kang Hanzo. Kang Hanzo bergumam, "Seperti yang kuduga, mereka menjadi gusar." Begitu melihat darah, Kang Hanzo pun membalik senjatanya. Setelahnya dia langsung menerjang dan menebas para goblin tersebut dengan secepat kilat. Setelah goblin tersebut tumbang, itu mengeluarkan Ron yang langsung ditangkap oleh Kang Hanzo. Kang Hanzo dia memandangi kepalan tangannya. Beberapa orang yang melihat tindakan Kang Hanzo membunuh para goblin, salah satunya berkata, "Pemuda itu, dia bisa melawan semuanya sendirian. Sialan, persetan, aku bahkan tidak tahu lagi." Mereka menerjang juga ke arah goblin, yang membuat beberapa goblin terkejut. Pertarungan dua kubu antara goblin dan manusia pun pecah. Mereka saling menyerang satu sama lain. Di sisi Kang Hanzo, dia pun tidak tinggal diam. Dia kembali menebas beberapa goblin. Dia bergumam, "Biasanya tidak perlu terburu-buru seperti ini di awal." Dia pun menoleh dan langsung memblokir serangan dari salah satu goblin yang menyerangnya. "Tapi aku tidak ada waktu untuk berlama-lama di sini. Termasuk tempat ini, ada banyak travelers. Jika kau menghitung seluruh dunia, jumlahnya tidak dapat diukur. Tahun pertama yang datang kemari, selama 3 bulan berikutnya, Anda akan dilindungi di dalam area tutorial ini. Begitu periode 3 bulan di mana kau dilindungi oleh area tutorial berakhir, kau akan dilemparkan ke dalam pertarungan dengan tahun kedua dan ketiga. Tapi apapun yang kau pikirkan, ini adalah kesempatan." Di saat gumamannya, Kang Hanzo terus membunuh para goblin. Raungan para goblin terus terdengar. Di saat kematian para goblin tersebut juga, Kang Hanzo akan mengambil Ron yang telah keluar dari tubuh goblin yang telah mati. Kesempatan untuk menjadi lebih kuat meski hanya sedikit. Kau membuat pilihan yang bagus karena mengirimku ke periode ini, Keldian. Terlihat mayat yang berserakan, mayat goblin ataupun manusia. Beberapa orang yang masih selamat terkejut. Tidak bisa dipercaya. Dia melawan sebanyak itu sendirian. Kang Hanzo terus membantai para goblin. Dia benar-benar monster.